Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia dengan NIM 20 2008 259 dari kelas manajemen 5A4 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Next. Era disrupsi merupakan masa di mana terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental sehingga mengubah berbagai sistem dan tatanan bisnis ke cara yang baru. Next. Perbedaan antara era disrupsi industri 4.0 dan era disrupsi society 5.0. Era disrupsi 4.0 merupakan tren otomatis dalam teknologi pabrik seperti cloud computing, big data, AL, VR, IoT, dan lainnya. Sedangkan dalam era society 5.0 merupakan manusia berkolaborasi dengan sistem informasi dan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Next, selanjutnya, cara menghadapi era disrupsi. Yang pertama itu selalu berinovasi. Kenapa sih selalu berinovasi? Karena selera pasar selalu berubah seiring perkembangan zaman. Nah, perusahaan harus dapat mengikutinya dengan cara berinovasi sesuai selera konsumen. Nah, jika perusahaan tidak mampu berinovasi, perusahaan tidak akan mampu bertahan lama. Jadi, sebuah perusahaan harus mampu membuat terobosan baru atau penyesuaian pada bisnis agar lebih sesuai dengan era disrupsi. Yang kedua itu memanfaatkan teknologi. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih berbagai produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesesuaian harganya. Untuk menghadapinya, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan jasanya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pesatnya perubahan lini kehidupan menjadi serba digital, bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, sumber daya manusia sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi lah yang mampu terus bergerak maju. Nah, yang keempat itu bersiap menghadapi perubahan, mengubah pola pikir dan mengubah perilaku dan memiliki kesadaran untuk lebih cepat dalam mengadaptasi perubahan. Seluruh masyarakat dalam sebuah organisasi harus cepat beradaptasi dengan perubahan karena efek disrupsi ini dapat mengubah segala hal, termasuk budaya organisasi dan melakukan proses bisnisnya. Nah, yang terakhir itu kemampuan berkolaborasi. Cara menghadapi era disrupsi yang terakhir ini yaitu melakukan kolaborasi. Nah, era disrupsi pada masa ini membuat bisnis sulit untuk bertempur sendiri karena persaingan sudah sangat kompleks dan proses bisnis sudah terinklusi. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah dengan melakukan kolaborasi dan aliansi strategis mulai dari sisi input sampai pun output dalam supply chain agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu apabila dikaitkan dengan cita-cita saya sebagai seorang manajer, maka diperlukan seorang manajer yang memiliki kemampuan teknis ataupun kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer di era disrupsi ini itu tentunya penguasaan teknologi. Nah, dengan begitu saya harus meningkatkan pengetahuan terkini tentang perkembangan teknologi seperti tren media sosial, aplikasi smartphone, dan lainnya. Hal ini akan sangat menguntungkan dalam pekerjaan sebagai seorang manajer. Nah, selain itu juga keahlian dalam mengolah data sebagai seorang manajer yang dihadapkan pada perubahan zaman, tentunya saya harus menguasai tools yang dibutuhkan dalam pengolahan data tersebut. Nah, sehingga skill dalam mengolah data menjadi sebuah keharusan untuk dimiliki seseorang manajer. Nah,
jika sebagai seorang manajer itu menguasai cara mengolah dan menganalisisnya, data tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk suatu bisnis perusahaannya. Nah, selanjutnya itu kemampuan dalam berkolaborasi. Nah, kemampuan dalam berkolaborasi ini merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki seorang manajer karena dibutuhkan untuk mengembangkan seorang kepemimpinan sebagai seorang manajer. Nah, perlu juga untuk sebagai dorongan sebuah tim untuk melakukan kolaborasi. Nah, selain itu juga keahlian mengelola suatu proyek sebagai seorang manajer itu yang ingin bersaing di era disrupsi ini harus mampu beradaptasi dengan berbagai otomasi kerja. Nah, otomasi kerja ini itu peralihan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia menjadi teknologi. Nah, dengan adanya otomasi ini, proyek menjadi lebih terfokus pada inovasi, modernisasi infrastruktur, dan eksekusi dari strategi yang telah direncanakan oleh seorang manajer. Dan juga seorang manajer juga akan memahami bagaimana cara untuk memenuhi peran ini tuh dalam serta mendukung timnya dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu langkah yang harus saya lakukan yaitu meningkatkan skill komunikasi saya, meningkatkan ketegasan, dapat memanajemen waktu dengan baik. Dan selain itu juga seorang manajer harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era disrupsi ini. Dan selain itu juga saya mencari tahu tentang bagaimana seorang manajer itu dalam sebuah perusahaan atau syarat-syarat menjadi seorang manajer itu bagaimana. Next, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.